kami bisa daftarkan di rekor muri menjadi direksi terbanyak di Indonesia selama bangsa kita berdiri, Pak. Dengan privilege yang diberikan negara kepada Pertamina, bahkan hari ini memonopoli BBM dan sebagainya, tentu ini sesuatu yang kecil. Maka kami ingin tanya kepada Pak Simon, target berapa persen sih dari desa-desa ini menjadi agen-agen LPG, agar setidaknya mereka ini bisa kemudian, ya tadi itu, gudang-gudang yang sudah dibangun, sekarang desa saya bingung, Pak. Mereka dibangunin gudang, tapi mereka tidak tahu mau usaha apa, ya kan? Nah, maka harapan kami ini bisa kemudian bisa menjadi ruang agar kepala desa kami bisa melakukan usahanya sesuai dengan instruksi presiden begitu. Nah, kemudian juga harapan kami harus apa namanya KDMP yang milik desa-desa ini, mereka bukan hanya dikasih ruang untuk bisa jualan LPG, Pak, tapi kemudian harapan kami juga diberikan harga yang kompetitif. Maka harapan kami ke depan KDMP ini bisa jangan lagi lewat pangkalan, kalau memungkinkan bisa melewat langsung SPB, Pak, agar kemudian mereka bisa dapat harga yang kompetitif, mereka bisa melakukan usahanya dengan baik, yang kemudian rakyat bisa beli di situ dengan baik. Toh ini juga bagian dari tugas apa namanya kita semua untuk mengawal agar LPG bisa benar-benar tepat sasaran. Yang kedua, kami harap ke depan ini usulan dari kami fraksi PD Perjuangan, tidak hanya agen LPG. Bagaimana kami minta Bapak membuat apa namanya roadmap atau rencana untuk bagaimana desa bisa mereka punya new Pertasub. Kita tahu Pertasub selama ini, Pak, yang sudah dibangun oleh desa, BUMDes, termasuk masyarakat kita, mereka gulung tikar karena hanya dikasih ruang jualan Pertamak, begitu. Tapi bagaimana ke depan harapan kami, mereka dikasih ruang untuk bagaimana apa yang Pertasub yang dibangun oleh desa ini, mereka bisa jualan Pertalet, Pak. Karena tujuannya pertama agar ekonomi desa bergerak, KDMP sukses sesuai cita-cita presiden, tapi sisi lain juga apa namanya rakyat kita bisa mendapatkan Pertalite sesuai dengan tepat sasaran. Tentu akan kami tagih soal permintaan kami ini di rapat berikutnya. Nah, kemudian soal apa namanya penggabungan apa namanya integrasi merger dari subholding downstream, Pak. Nah, iya, mohon maaf, negara ini kadang seperti senam poco-poco, maju selangkah, mundur dua langkah. Dulu digabung, kemudian dipecah, digabung lagi. Nah, maka kami hari ini tidak mau apa ini terjadi lagi, beda kemungkinan kemudian nanti dipecah lagi dan sebagainya. Nah, maka yang kami pertanyakan di tempat ini sebenarnya tujuan penggabungan ini apa? Apakah ada jaminan dari Pertamina ketika ini kemudian apa di merger ini, Pak? Kemudian kualitas BBM bisa lebih baik, kelangkaan bisa kemudian bisa teratasi. Kemudian seperti yang disampaikan teman kami, KPI-nya apa? Target untung berapa sih ke depan? Kontribusi terhadap dividen berapa sih? Bahkan kalau kita lihat kalau tujuannya efisiensi hari ini, mohon maaf, ini setelah apa namanya jadi subholding downstream, saya lihat apa susunan direksinya 16 orang, komisarisnya 16 orang. Gimana ini mau bisa efektif efisien, Mbak? Ini kami bisa daftarkan di rekor muri menjadi direksi terbanyak di Indonesia selama bangsa kita berdiri, Pak. Nah, maka harapan kami ini bisa dievaluasi ke depan agar tujuan dari Pak Simon untuk membuat holding ini bisa tercapai ke depan begitu. Nah, kemudian selanjutnya, Pak, kami jujur sangat senang saat itu ketika mendengar bahwa Presiden meresmikan KDMP Balikpapan. Maka kami bersemangat Komisi 6 apa namanya ada 3 tempat waktu itu kami kunjungan ke Balikpapan, salah satunya saya jujur memilih untuk ikut di RDMP Balikpapan karena saya pengen tahu betul tidak itu peresmian KDMP Balikpapan benar-benar selesai begitu. Namun kemudian yang kami lihat di lapangan setelah kami kunker melihat di lapangan mendengarkan paparan, tapi ternyata setelah diresmikan pada bulan Januari 2026 justru kapasitas produksinya turun dari 260.000 menjadi 196.000 barel per hari. Dan kemudian kalau kami lihat saat itu paparan dari Pertamina di lokasi RDMP Balikpapan, nah itu milestone-nya proyek baru RDMP ini baru selesai Desember 2026. Bahkan yang tahap pertama akan selesai baru bulan Maret. Lah, lalu pertanyaannya sebenarnya Presiden meresmikan apa di tempat itu begitu?